Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma ftahli abwaabal ilmi wa nurul qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahan rahmatnya masih terus kita rasakan. Kita masih dapat melaksanakan ibadah dan amal-amal soleh. Alhamdulillah masih dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Tema kita pada malam hari ini tentang kesalehan sosial. Salah satu kesempurnaan agama Islam yang kita yakini ini, bahwa syariat yang terkandung di dalamnya tidak hanya mengatur bagaimana cara kita berhubungan kepada Allah atau yang dikenal dengan hablum minallah. Al-Quran tidak hanya mengatur bagaimana cara kita melaksanakan ritual-ritual ibadah, tetapi jauh daripada itu, ayat Al-Quran yang mengatur hablum minannas itu jumlah ayatnya lebih banyak dibanding ayat yang mengatur hablum minallah. Artinya, sebagai muslim, kita tidak bisa berkata bahwa yang penting aku rajin sholat, yang penting aku rajin puasa, yang penting aku rajin baca Quran. Tidak cukup sampai di situ. Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan yang paling sempurna telah memberikan sebuah contoh yang sangat sempurna kepada kita, bagaimana menerjemahkan syariat Islam dalam kepribadian Rasul. Ada 3 komponen keseharian Rasul itu setiap harinya: masjid, rumah, dan masyarakat. Masjid, rumah, dan masyarakat. Itu saja. Artinya apa? Sebuah kesempurnaan pesan agama. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Jamaah sekalian, tidak bisa kita mengatakan yang penting kita baik kepada Allah, nggak bisa juga. Maka belum sempurna beragama kita. Kalau hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya jelek, ini beresiko bahaya nanti di akhirat. Kalimatnya muflis, artinya bangkrut, pailit. Kalau hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya jelek, buruk.
Rasul menyebut dalam hadis itu atadruna mal muflis. Ada matan lain yang bunyinya hal tadruna minal muflis. Nabi tanya kepada sahabat, kalian tahu tidak siapa orang-orang yang bangkrut itu? Jadi muflis itu orang yang bangkrut. Diambil dari kata falasa. Falas itu artinya bangkrut. Jadi kalau orang terjebak di situ kalau bangkrut. Orangnya namanya muflis. Nih, kalau kita punya cucu jangan dikasih nama muflis walaupun bahasa Arab gitu. Diambil itu dari hadis nih Ustaz, muflis kok bagus sekali Muhammad muflis, jangan. Muflis ini kalian ya. Rasul tanya kepada sahabat, kalian tahu tidak siapa orang yang bangkrut itu? Sahabatnya jawab, Allah wa Rasulahu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu siapa yang kau maksud dengan orang yang bangkrut. Sahabat lain dia berkata, orang yang bangkrut itu yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Itu orang yang bangkrut. Rasul kemudian menjelaskan, innal muflis min ummati ma ya'ti yawmul qiyamah bisyamin wa salatin wa zakatin wa nutun. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala puasa, bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala umroh, dan pahala yang lain. Rupanya orang ini rajin ibadah, taat ibadahnya, ritualnya bagus, hablumillahnya oke. Bersyadama hadha wa qadama hadha wa kalama lahani. Tapi dia rajin juga menyakiti orang lain, suka menzolimi orang, suka mengambil haknya orang. Pahalanya banyak, datang pada hari kiamat dengan pahala yang banyak. Begitu sampai dia untuk mendapatkan posisi surga dari pahalanya itu, ternyata ditunggu oleh orang-orang yang ketika di dunia pernah di surga. Berbarislah orang-orang itu untuk menuntut kepada dia atas kezolimannya ketika di dunia yang belum terselesaikan. Orang pertama berkata kepada Allah, ya Allah, jangan masukkan dulu si fulan ini ke dalam surga. Waktu di dunia dulu aku pernah difitnah oleh dia. Gara-gara fitnahnya terkubur karakterku di tengah-tengah masyarakat. Keluargaku membenciku, tetanggaku menjauh dariku, teman-temanku hilang. Terkubur semuanya karakterku gara-gara fitnahnya dia. Sampai wafatnya dia tidak minta maaf kepadaku. Sekarang aku menuntut ganti. Allah kemudian berkata dalam firman-Nya, al-yawma malun wala banun. Pada hari ini la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan anak. Ketika dia menuntut ganti, nggak bisa bayarnya pakai harta, karena nggak manfaat. La yanfa'u. Hari ketika harta dan anak tidak bermanfaat. Dengan apa dia bayar? Ya bilang pahalanya. Kan rajin ibadah tadi itu. Bilang pahala sholat untuk bayar. Datang lagi orang berikutnya, ya Rabb, waktu di dunia aku dizolimi oleh dia. Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, tapi aku lemah. Sakit hati karena kezolimannya. Sampai meninggal dia belum minta maaf kepadaku. Sekarang aku menuntut ganti. Kasih lagi pahala puasanya. Datang lagi orang berikutnya. Akhirnya si ahli ibadah tadi yang rajin, yang tekun, pahalanya habis untuk membayar orang yang menuntut itu. Masalah kemudian muncul kata Rasulullah, pahalanya habis, orang yang menuntut masih ada. Apa kata Rasulullah? Allah kemudian mengambil dosa orang yang antri
dosanya diambil oleh Allah, kemudian diletakkan orang yang rajin ibadah tadi di pundaknya, faturiha tsumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka maut. Ini yang hablum minallah yang bagus, hablum minannas yang jelek. Itu alamat baru. Bahaya sekali kita ngumpulin siang malam pahala kita, kalau nanti di akhirat diambil orang bagus gigit jari kita. Yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, ketika orang-orang yang zalim itu akan menggigit jari tangan mereka nanti di akhirat. Dia gigit jari dalam kurun menyesal. Masa iya kita kumpulin siang malam pahala kita bertahun-tahun untuk sahabat kita di alam kubur, untuk menyelamatkan kita di padang mahsyar, ternyata sampai di sana diambil orang. Tentu kita tidak rela. Ini kalau hablum minallah yang bagus, hablum minannasnya jelek. Sebaliknya, gimana kalau hablum minannasnya bagus tapi hablum minallahnya buruk? Bagus. Suatu hari Rasulullah SAW di Madinah melihat sahabat gaduh sekali, ramai, berisik, berteriak tadi. Dihampiri oleh Rasul. Ada apa kalian kok berisik sekali sampai teriak-teriak? Apa sahabat bilang? Ini ya Rasul, ada orang gila sedang mengamuk, kami tangkap, kami ikat dia. Gitu. Jadi gaduhnya gara-gara ada petik, ada orang gila yang sedang mengamuk, ditangkap, diikat, gitu, jadi ramai. Rasul lihat orang itu. Ketika dilihat Rasul, apa kalimat? Wahai sahabatku, dia ini bukan orang gila, tapi dia adalah orang yang sedang mendapatkan musibah. Sahabat terdiam. Dalam tanda petik boleh jadi kita akan mengatakan orang gila mereka yang tidak berpakaian, rambutnya gimbal, badannya kotor, hidupnya nggak punya arah, makan apa yang dia temukan. Boleh jadi kita mengatakan dia juga orang gila. Ketika Rasul menjelaskan, tidak sahabat, ini orang yang sedang dapat musibah. Penanya malaikat diangkat dari orang semacam ini. Penanya malaikat itu tidak mencatat, Pak, satu anak kecil sampai balik, itu nggak dicatat tuh. Yang kedua, dalam tanda petik tadi orang gila sampai dia waras, itu nggak dicatat. Dia nggak sholat nggak dicatat dosa, dia makan yang Allah haramkan nggak dicatat dosa. Ada penanya malaikat diangkat. Tiga, orang tidur sampai dia bangun, orang tidur itu nggak dicatat itu. Kita tidur nih suatu malam, kemudian kita mengigau, kita sikut orang di sebelah kita, itu nggak dicatat dosa itu. Penanya malaikat diangkat. Sehingga orang yang tadi itu Rasul katakan, ini orang sedang dapat musibah. Penanya malaikat diangkat dari orang seperti ini. Nanti ketika menerima catatan amal di akhirat, kata kosong. Ada catatan. Coba kita tanya diri kita, enakan dicatat atau enakan gak dicatat? Jadi misalnya Rasul menjelaskan al-majnun hakul majnun. Kamu tahu tidak siapa orang gila yang sesungguhnya? Al-majnun hakul majnun, orang gila yang hakiki, orang gila yang sebenarnya, kata Rasul. Sahabat tadi, dia yang akalnya sehat tapi tidak sujud kepada Allah. Dia yang pikirannya waras tapi tidak tunduk kepada Allah. Yang pikirannya normal tapi tidak taat dengan aturan Allah. Itulah al-majnun hakul majnun. Jadi kalau kepada Allahnya buruk, itu majnun. Kalau hablum minannas tadi yang buruk, hablum minallahnya bagus, ini muflis, alamat bangkrut di akhirat. Islam hadir, dua-duanya dirangkai dalam sebuah syariat yang sempurna. Kita diatur bagaimana berhubungan baik kepada Allah, kemudian terjelma dengan hubungan baik kepada sesama. Bahasa tauhidnya ada saleh ritual dan ada saleh sosial.
Inilah Rasulullah SAW yang sudah memerankan sempurna Islam itu ya Rasul. Disebut kalimat Ahmad, asal dari Muhammad itu kan Ahmad ya. Itu disampaikan Nabi Isa kepada murid-muridnya ya, pada saat itu qala rabbuka Isa bin Maryam, ketika Isa bin Maryam berkata kepada murid-muridnya, nanti akan datang setelahku min ba'dismuhu Ahmad, nanti datang setelahku seorang nabi terakhir bernama Ahmad. Akal katanya dari situ. Ternyata Ahmad ini maknanya adalah orang yang tingkat ritual ibadahnya kepada Allah itu gak ada lawannya. Kalau hanya welas asih kepada sesama manusia, Nabi Isa itu hebat banget welas asihnya. Tetapi yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain itu bagaimana menghadirkan sebuah ritual yang begitu hebat, hanya Nabi Muhammad saja. Jadi hablum minallahnya luar biasa bagusnya, dan hablum minannas penuh dengan welas asih, sampai-sampai dijuluki Abul Yatama wa Abul Masakin. Bapaknya anak yatim, bapaknya orang miskin. Saking dia punya sikap empati yang sangat luar biasa secara hablum minannas. Sekali lagi saya katakan, para ulama tafsir itu sependapat bahwa ayat Al-Quran yang mengatur hablum minallah itu jumlahnya lebih sedikit dibanding ayat Al-Quran yang mengatur hablum minannas. Kita paham di sini bahwa Islam itu nggak cukup kita hanya sholat sendirian. 1000 rakaat kita sholat tahajud sendirian itu buat kita. Maka hasil dari sholat itu terjemahannya langsung diaplikasikan, kita melaksanakan perbuatan baik kepada sesama, namanya ihsan. Bentuk ritual kita kepada Allah disebut dengan takwa. Takwanya oke, ihsannya juga oke. Allah nanti berfirman dalam Al-Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Kalimatnya ma'a, Allah bersama. Nah kalau sudah bersama, gimana jawab? Gimana menerjemahkan bersama itu? Allah bersama, coba gimana kita terjemahkan? Kita nggak perlu teriak-teriak, kita nggak perlu ngomong apa-apa deh, gitu ya. Allah bersama kita. Pasti yang muncul adalah ketenangan jiwa. Hidup kita dijamin sudah oleh Allah. Ketika Allah bersama, syaratnya dua, satu takwa, yang keduanya ihsan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kenapa kita menghadirkan tingkat kesalehan sosial seperti yang diteladani baginda Rasulullah? Jawabannya ternyata tiap problematika kehidupan kita saja jawabannya mesti di hablum minannas. Sekalipun kita berdoa, mohon, meminta kepada Allah, jawabannya tetap di hablum minannas. Nggak ada. Allah tetap titipkan di hamba-hambanya. Ini yang mau kita baca hadisnya pada malam hari ini. Banyak sekali ayat Al-Quran, sabda-sabda Rasulullah yang menyampaikan bab ini, tapi saya menurutkan satu hadis saja yang kita baca pada malam hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Kalau kita ngaji ulumul hadis, nanti ada perawi hadis, ada matan itu isinya. Kalau perawi itu orang-orang yang meriwayatkan, disebut dengan silsilah, namanya jalur sanad. Imam Muslim menulis hadis ini itu 190 sampai 200 tahun setelah nabinya wafat. Tuh, gimana kita bayangin? Rasul bersabda, loh, sabda Nabi itu 200 tahun lalu. Gimana 200 tahun kemudian baru ditulis? Maka dibutuhkan sanad, silsilah. Kalimatnya selalu begini dalam hadis. Haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya At-Tamimi. Jadi yang mengatakan telah menceritakan kepada kami itu Muslim.
Imam Muslim yang berkata begitu. Dia dapat hadis ini dari Yahya bin Yahya At-Tamimi. Yahya mendapatkan hadis ini dari Abu Muawiyah. Abu Muawiyah dapat dari Al-A'mash. Al-A'mash mendengar dari Abu Soleh. Abu Soleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu sahabat. Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda. Jadi Abu Hurairah yang mendengar sabda Nabi ini. Ini silsilahnya. Apa sabdanya Rasulullah? Satu, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Insyaallah. Yang nomor dua, wa man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang lain yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Nomor satu, nomor dua kita bedakan, Pak. Nomor satunya, siapa yang membebaskan seorang mukmin. Ada kata-kata mukmin. Satu akidah ya, sama-sama beriman. Yang nomor dua, siapa yang memberi kemudahan kepada orang lain. Nggak ada kata-kata mukmin di situ. Siapa saja orang yang sedang dalam kesulitan, lepas agamanya apa, lepas keyakinannya apa, kita mampu membantunya dari kesulitan yang dia hadapi. Itu maksud di hadis ini. Misalnya gini, terjadi bencana alam, ada angin puting beliung, tiba-tiba ada seorang yang tertimpa cabang pohon kakinya, dia nggak bisa bergerak, tertimpa. Kita diperlihatkan oleh Allah, dikasih kita di pahalanya gitu. Kan tiap-tiap kejadian lalu mengasih kebaikan. Kemudian apakah mungkin kita tanya dia dulu, KTP mau apa itu agamanya? Pada posisi itu bicara sudah salah sosial. Lepas keyakinan dia, lepas agamanya apa? Lihat kalimatnya. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang lain yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Nomor dua. Kita langkah yang nomor 4 dulu. Kalimatnya, wa man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Yang nomor 4-nya, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Saudara yang dimaksud sesama muslim. Akhi itu udah bicaranya agama. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Coba kita garap nih hablum minan nasnya menjadi solusi. Nomor 1, siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah bebaskan kita dari kesulitan pada hari kiamat. Jadi kalau pengen di hari kiamat kita terbebas dari kesulitan, bukan hanya doa. Jawabannya, bebasin dulu tuh saudara kamu yang sedang dalam kesulitan. Nanti kamu akan dibebaskan kalau kesulitan pada hari kiamat. Yang kedua, siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, siapapun itu, maka Allah akan mudahkan dunia dan akhirat. Suatu hari kita mengalami kesulitan, kita sedang kesusahan, ada urusan, bangunan tahajud kita, angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan kemudahan kepadaku. Allah janji kan akan jawab doa kita, sudah kita bahas tuh. Bila doa yang tidak dijawab kan, dikabulkan semuanya doa. Tapi kalau cuma kita minta, mudahkan aku ya Allah, mudahkan aku ya Allah, Allah jawab. Tapi tak kapan jawab. Kalau mau cepat, malamnya tahajud kita minta dimudahkan, pagi-paginya action. Apa actionnya, Bapak, saudara sekalian? Kalau kita lagi susah, kalau kita lagi sulit, jangan pernah datang kepada saudara kita yang sedang mendapatkan kemudahan. Kita akan kecewa.
Jadi rumus hadis ini secara kajian tauhid, kalau kita lagi susah, kita lagi sulit, datanglah kepada saudara kita yang sedang sulit juga. Datanglah kepada orang yang sedang susah, apalagi lebih susah daripada kita, itu luar biasa. Maka di situ kamu akan ketemu Allah. Itu kalimatnya. Kenapa ketemu Allah? Kita akan bersyukur di situ. Ternyata ya Allah, masih ada yang lebih susah daripada aku. Bersyukur kan? Kalau sudah bersyukur, la azidannakum. Kalau pasti akan tambah nikmat. Kalau kita lagi sulit, datang kepada teman, saudara, kerabat yang lagi muda, itu seringkali pulangnya kita kecewa. Uang ada, bahasanya gitu. Tapi ayo dia. Ini ada kepentingan yang sangat mendesak buat urusan anak-anak pun. Kira-kira hati kita lapang nggak pulang? Nggak. Kalau mau lapang, temui Allah. Gimana cara ketemu Allah? Datangi saudaramu, temanmu yang sedang kesulitan. Mudahkan dia. Itu syaratnya. Kalimatnya kalau pengen aku mudahkan kata Allah, mudahkan dulu saudaramu. Yang nomor 4, kalau pengen aku tolong kata Allah, tolong dulu saudaramu. Itu kalimatnya. Pertanyaannya, Ustaz, gimana kita memudahkan dia? Kita lagi susah. Maka yang terakhir, doa terbaik kita khususkan buat dia. Itu paling tidak kita membantu materi. Kita sedang kesulitan, kita sedang butuh pertolongan Allah, kita sedang butuh dimudahkan oleh Allah, tetapi kita punya doa terbaik, itu harta yang tidak bernilai. Maka berikan doa terbaik kita untuk dia. Kemarin kan kalau kita doain orang lain, maka kan mengaminkan buat kita. Masih ingat gak kajian kemarin? Maka hablum minan nas ini menjadi jawaban dari Allah dan Rasul buat kita. Kalau pengen aku tolong kata Allah, tolong dulu saudara. Hablum minan nas kan? Kalau pengen aku mudahkan kata Allah, mudahkan dulu saudara. Kalau pengen aku bebaskan dari kesulitan, bebaskan dulu saudaramu dari kesulitan. Ini rahasianya sebenarnya. Kalau kemudian kita berdoa, ya Allah berikan aku kemudahan dari kesulitan yang aku hadapi ini, ya Allah berikan jalan keluar, berikan solusi. Perhatikan, kalau sudah begitu mintanya, biasanya yang datang kepada kita orang yang kesulitan minta dibantu oleh kita. Jika benar yang datang begitu, yakinkan bahwa ini utusan Allah. Jangan kecewakan orang itu. Kita minta kemudahan. Kalimatnya kan, kalau pengen aku mudahkan, mudahkan dulu saudaramu. Dia lo mudahkan aku. Tiba-tiba besok ada yang assalamualaikum ke rumah kita, minta tolong kepada kita. Sementara kita lagi butuh pertolongan. Jangan kecewakan itu utusannya Allah. Ini cara Allah menjawab doa-doa. Memang agak aneh nih ya. Butuh apa ya? Butuh buku kepekaan. Namanya Nurul Basir. Kalau ngelihatnya pakai mata kepala, kita akan tolak. Boro-boro bantuin ente, itu nanti muncul kalimat itu. Kalau sudah muncul kata boro-boro, itu memutus rahmat, Pak. Itu jangan pernah keluar bagi orang-orang beriman. Untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk amal soleh, jangan pernah ngomong boro-boro. Itu menutup pintu rahmat. Boro-boro bantuin itu udah akan ditutup itu. Ada yang ngomong kepada kita begini, Pak, katanya tahun ini mau berangkat haji ya? Nah, itu boro-boro haji. Nah, itu jangan itu. Itu nutup pintu rahmat, Pak. Aminkan saja. Aminkan saja. Amin ya Allah, kabul ya Allah, ijabah ya Allah, doanya saudaraku ini. Itu aja. Kalau kita ngomong boro-boro, kita tutup pintu rahmat dulu. Berarti apa? Kita tidak yakin kepada Allah. Sang pemilik keagungan. Ini bahaya. 1, 2, 4 ya. Ini hablum minan nas menjadi jawaban. Kita lagi sulit, kita lagi butuh kemudahan, kita lagi butuh pertolongan. Ternyata jawabannya di hablum minan nas.
Ini kalau kita mau renungkan, adanya di surat Ad-Duha ayat 6, ayat 7, ayat 8. 3 ayat ini itu masalah kita. 3 ayat berikutnya itu solusinya. Luar biasa. 3 ayat ini 6, 7, 8. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yang kedua, wa wajadaka dolan fahada. Yang ketiga, wa wajadaka ailan fahada. Ini masalah kita. 1. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat ini turun tentang pribadi Rasul. Tapi ayat ini bukan hanya untuk Rasul. Memang ini masalah Nabi ketika itu. Tapi lahir kepada kita dan umat. 1. Alam yajidka yatiman. Bukankah Allah mendapatimu sebagai yatim? Fa'awa. Aku nanti yang melindungimu, kata Allah. 1. Maksudnya kalau buat kita, Bapak Ibu Saudara, boleh jadi suatu keadaan kita merasa seperti ini. Ketika doa-doa kita belum dapat dikabulkan Allah, ketika persoalan kita belum nampak diselesaikan oleh Allah, sepertinya Allahnya jauh gitu. Allah kayaknya nggak dengar apa yang kita minta. Allah kayaknya nggak ngerti apa yang kita pengen. Kita merasa seperti yatim, seperti nggak ada yang merhatiin. Allahnya kayaknya jauh, Allahnya kayaknya nggak peduli kepada kita. Ada keadaan itu yang seakan-akan kita merasa seperti itu. Ini masalah kita banget. Yang kedua, wa wajadaka dolan fahada. Dolan itu artinya bingung. Bukankah Allah mendapatimu orang yang lagi kebingungan? Fahada, maka Allah yang berikan petunjuk. Pertanyaan yang kedua, kita pernah bingung apa enggak? Masalah kita kan? Pernah kan? Nah, yang ketiga, wa wajadaka ailan fa'adna. Allah dapatimu ailan itu orang yang sedang kekurangan. Fa'adna, nanti Allah yang berikan kecukupan. Allah yang berikan kekayaan. Apa yang menjadi harapan kita belum wujud, belum terkabul, belum nampak. Kayaknya Allah nggak dengar apa yang kita minta. Seperti hati merasanya hidup ini. Dolar kita sering bingung, cemas, gelisah, was-was, takut, galau. Hati kita itu dolar. Akilan itu kekurangan. Kita sering kekurangan. Itu masalah kita mana? Nah, ayat berikutnya solusinya. 1. Fa'amal yatima falataka. 2. Wa ammasaila falataka. Coba lihat. Solusinya kata Allah, 1. Yatima. Kuncinya ada pada anak yatim. Yang kedua, wa ammasaila, orang miskin yang meminta. Itu hal berbeda banget. Doa kita belum terkabul, kita lagi bingung, lagi cemas, lagi khawatir, lagi gelisah, lagi galau, kita lagi kekurangan. Ternyata kuncinya ada di anak yatim, kuncinya ada di fakir miskin. Kunci masalah kita ada sama mereka. Kalau titip tuh kepada mereka. Kalau kita pengen ngambil kunci itu dari mereka, maka syaratnya wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Jadi kalau kita bantu anak yatim, kita bantu orang miskin, itu bukan kita lagi bantu mereka, tapi dia sedang membantu kita karena kuncinya dikasih. Bukan kita tolong mereka, tapi mereka yang menolong kita. Kita punya masalah, ternyata jawabannya ada di samping rumah kita. Jawabannya ada dekat dengan kita. Sepanjang masih ada anak yatim, masih ada fakir miskin, kuncinya ada pada mereka. Maka rumus hadis ini kita kembali, kalau kamu susah, jangan cari saudara kamu yang lagi muda, tapi datangi yang sedang sulit juga, maka di situ kamu akan bertemu dengan Allah. Tapi kadang-kadang kita nggak yakin tuh. Itu masa iya sih kalau lagi susah, datangnya sama yang kere juga, ini kadang. Padahal kalau kita datang, kita akan bersyukur, Masya Allah.
Ternyata ada yang lebih sulit penderitaan daripada aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah, aku belum bisa bersyukur dengan sempurna. Nah, ketika kita menyadari itu, rahmat itu akan bercucuran itu kepada kita. Sehingga ini perlu kita praktekin. Kalau nggak kita praktekin, nanti kita belum tahu jawabannya. Kita harus tes case ini. Kita harus dicoba ini. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Allah dan Rasul pasti sebuah kebenaran, nggak mungkin. Itu surat Ad-Duha itu kan disebut dengan, kalau kita sholat duha itu seringkali surat itu kita baca. Kalau tradisi saya zaman di pesantren dulu, sholat duha itu sholat ekonomi. Kalau beras habis, ikan asin kita udah habis, mie kita habis, wah itu sholat duhanya nggak berhenti. Jadi kalau ada sate di pojok masjid, duha aja tuh nggak berhenti. Itu karena berasnya habis tuh. Udah ada bekal tuh, kiriman belum sampai. Itu zaman kita mondok ya. Ternyata begitu saya paham belakangan. Oke, kita duha. Ini sholat ekonomi. Kenapa ada doa yang masyhur di situ? Walaupun bukan yang sahih, yang masyhur. Ya Allah, rezeki yang di langit turunkan. Itu doanya kan. In kana rizqi fis sama fanzilhu. Rezeki yang di langit turunkan. Fil ardi fa'ridhu, yang di bumi keluarkan, yang jauh dekatkan, yang sedikit banyakkan, yang sulit mudahkan, yang haram. Itu kitanya itu. Nggak tanggung-tanggung sholat itu. Itu sempurna banget rezekinya itu. Ya Allah, rezeki yang masih di langit tolong turunkan, yang di bumi keluarkan, yang jauh dekatkan, yang sedikit banyakkan, yang sulit mudahkan, yang haram borong habis itu. Itu ekonomi banget tuh. Itu yang masyhur. Kalau yang sahih, doa itu doanya istighfar. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali Nabi membaca. Itu yang sahih. Kalau yang masyhur tadi, ternyata itu betul. Kita sholat duha, kita minta rezeki, ini sholat ekonomi. Tapi setelah doa, selesai sholat duhanya kita berdoa, langsung action. Cari anak yatim, cari orang fakir miskin. Itu. Kalau kita sholat doa, angkat tangan doa, tapi nggak action, ya yang di langit belum membuka tuh pintu, yang di bumi belum nampak keluar dari dalamnya. Maka surat Ad-Duha itu masalahnya dulu Allah sebutkan, kemudian solusinya Allah kasih. Luar biasa. Ini selaras dengan terjemahan apa yang Nabi sabdakan di hadis kita ini. Oke. Nomor 3. Yang nomor 3, waman satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ini wajib ini, menutup aib ini. Kalau kita bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian sekarang bisa kajian pada maghrib, faktornya banyak. Bukan karena kita sehat saja, bukan karena kita dapat nikmat kesempatan saja, tidak. Ada faktor lain. Salah satunya adalah Allah masih menutup aib kita. Itu salah satu faktor. Tidak ada yang tidak punya aib. Semuanya punya dosa maksiat. Maka wajib kita tutup aib saudara kita. Allah senantiasa menutup aib kita di dunia wal akhirat. Ini wajib. Zaman sekarang mudah sekali, Pak. Mudah sekali orang membuka aib orang lain. Media itu, Masya Allah, kalau tidak pandai kita akan terbawa arusnya. Jadi mudah sekali orang menyebarkan aib orang lain, juga mudah sekali. Nauzubillah. Kalau aib kita dibuka, kita nggak berani pas sekarang kita alim di sini, nggak berani ketemu tetangga, nggak sanggup kita keluar rumah, kita sembunyi dalam rumah kita. Kalau aib kita sudah dibongkar, maka wajib kita tutupi. Ini hablum minanas, tapi Allah akan menjaga aib kita. Gara-gara kita menjaga hablum minanas, aib saudara kita, apapun kita berusaha. Tetapi memang tawarannya menggiurkan. Ada
pekerjaan itu isinya gosip, gajinya gede, suruh ngegosip, tapi gajinya gede, penawaran kan luar biasa. Namanya tajasus. Tajasus itu mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan. Itu kalimatnya wala tajasus, dilarang. Yang nomor 5, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Insyaallah. Ini duduk taklim ini kita pada malam sampai sini bukan perkara biasa. Ini perkara istimewa. Jangan kita mengatakan ini biasa, tidak. Kita buktikan yang nomor 6. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid atau rumah Allah, kemudian dibacakan Al-Quran di dalamnya walaupun satu ayat, melainkan mereka akan diliputi satu ketenangan, yang kedua rahmat, yang ketiga dikelilingi para malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisi. Ini Masya Allah, kita kumpul di rumah Allah, dibacakan ayat Al-Quran walaupun satu ayat, jadi materi kita. Maka Allah menurunkan malaikat namanya malaikat rahmat. Dia tawaf di sini, berkeliling malaikat sejak majlis ini kita buka sampai entah kita tutup. Apa yang malaikat tawaf? Satu, mencurahkan ketenangan ke dalam kalbu kita, sakinah kalimatnya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Dimasukkan ketenangan ke dalam hati kita, maka orang yang selesai sholat berjamaah, selesai ikut kajian di masjid, dia pulang hatinya tentram. Itu tanda-tanda itu. Kemudian dilimpahkan rahmat, ampunan, petunjuk, rezeki. Dilimpahkan rahmat sama malaikat. Dan Allah menyebut-nyebut kita, membangga-banggakan kita di hadapan malaikat yang ada di sisi. Biarin kita nggak populer di bumi, biarin kita nggak tenar di bumi, biarin kita nggak viral di bumi, tapi di langit sibuk ngomongin kita. Ini yang lebih indah. Malaikat sibuk ngomongin kita. Yang terakhir, waman batta'a bihi 'amaluhu lam yusrif bihi nasabuhu. Siapa yang tertinggal amalnya, nasabnya tidak akan meninggikannya. Apa maksudnya? Amal itu kita nggak bisa mengandalkan siapapun, keturunan kita sekalipun. Nggak bisa nanti kita mengandalkan mereka di akhirat, anak-anak, nggak bisa. Siapa yang tertinggal amalnya, nasabnya tidak akan meninggikan. Pokok amal itu pribadi kita, nafsi-nafsi. Kalau kemudian ternyata anak kita soleh-soleha, itu bonus. Modalnya udah ada, kita udah punya. Tapi nggak boleh ngandelin bonus kalau nggak punya modal. Ustaz, anak saya ada 12, cucu saya 33. Hidup saya sekarang santai saja Ustaz. Kadang-kadang saya nggak sholat subuh, kadang-kadang nggak sholat asar. Kenapa? Saya yakin kalau saya mati, yang doain saya banyak. Nanti mereka akan nolong saya di akhirat. Bisa nggak dijamin kayak begitu? Nggak berani. Nggak bisa kita jaminkan itu. Modal pokok amalnya ya pribadi kita. Kalau ternyata mereka soleh-soleh, itu bonus dari Allah. Ini bahwa hablum minan nas itu ternyata punya posisi yang sangat penting sekali dalam syariat Islam. Terjemahan dari ibadah kita kepada Allah itu terbukti nanti dalam hablum minan nas yang bagus. Nggak bisa kita hanya ritual sendirian yang bagus kepada Allah, tapi hablum minan nasnya kita tidak baik, nggak bisa. Kita sempurnakan. Mudah-mudahan Rasul menjadi teladan yang paling sempurna. Kita diberikan kekuatan untuk mengikuti teladan Rasulullah SAW. Bagus hablum minallah kita, bagus juga hablum minan nas kita, sehingga cita-cita besar kita akan diwujudkan Allah, yaitu kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.